Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi office boy. Kekasihku adalah karyawanku. Versi Kauri TV, episode 227. Dia pun jadi bingung bagaimana caranya untuk bisa keluar dari rumah Erna. Dia pun segera mencari cara untuk keluar. Dengan berjalannya waktu, satu persatu pun mulai buka masker sambil berjalan keluar. Security itu terus melihati semua hadirin yang berjalan keluar tersebut. Begitu juga Erna, Viana dan Apandi terus melihatinya, meskipun dirinya tidak tahu mana orang yang dimaksud oleh security itu. Setelah sekian lama kemudian, semua hadirin pun semakin sedikit. Akhirnya, kini bagian Reja yang harus melewati pemeriksaan tersebut. Reja pun berjalan secara perlahan-lahan sambil melihat ke arah Viana yang sedang menatap ke arah dirinya. Dia pun terus berjalan, langkah demi langkah. Security pun langsung menghentikannya. Berhenti, ucap security. Dengan seketika, Reja pun menghentikan langkahan kakinya. Dengan rasa takut, dia pun mencoba untuk mengikuti instruksi dari security. Reja benar-benar takut ketahuan perilah penyamarannya. Saat-saat security mau periksa, tiba-tiba Erna berkata, "Biarkan dia pergi. Dia adalah orang yang saya undang untuk menghibur meriahnya pesta." Security pun langsung terdiam. Reja pun langsung berjalan kembali dengan menghelakan nafasnya, karena sebelum-sebelumnya dia sudah begitu tegang sekali. Namun tidak terduga bahwa baju kostum yang dia pakai itu telah menyelamatkan dirinya dari pemeriksaan tersebut. Reja langsung menuju ke arah parkiran. Sementara security terus melihat ke arah para hadirin yang semakin sedikit itu, terus ditatapi dengan rasa teliti. "Mana orangnya, Pak?" tanya Erna. "Maaf Non, sampai detik ini saya belum menemukan orangnya," saut security. "Apakah Bapak yakin dan hafal dengan wajahnya?" tanya Viana. "Yakin dan hafal Non. Saya kenal kok wajahnya. Akan tetapi, orang itu masih belum terlihat juga," jawab security. "Heran, padahal orangnya sudah semakin sedikit Pak," kata Apandi. "Iya Mas, tapi saya yakin dan teliti bahwa orang yang saya maksud itu masih belum keluar juga," saut security. "Lalu kemana Pak? Ini sudah tinggal beberapa orang lagi," kata Erna. "Hingga akhirnya sudah tidak ada orang lagi di tempat tersebut. Semua pengunjung sudah keluar." "Bagaimana ini Pak? Tadi adalah orang terakhir. Ini sudah tidak ada lagi selain para badut penghibur," kata Erna yang berbicara kembali. Kemudian Erna langsung pergi ke ruang badut. "Maaf Mbak, apakah ada sesuatu yang aneh atau mencurigakan?" tanya Erna pada ketua tim badut. "Kalau aneh sih tidak ada, tapi kami kekurangan satu kostum." "Apakah yang Mbak maksud adalah baju badut?" tanya Erna. "Iya betul, kami semuanya bawa 15 kostum. Tapi, ini hanya ada 14. Jadi, satu kostum hilang," sautnya sambil menceritakan kehilangan baju kostum miliknya. Dengan seketika, Erna langsung pergi lagi dan menuju pintu keluar. "Pak," kata Erna sambil teriak-teriak memanggil security. "Ada apa Non?" saut security. "Tolong kejar dan hentikan pria berbaju kostum tadi," kata Erna yang memerintahkan security. Security pun jadi bingung, karena sebelum-sebelumnya Erna itu melarangnya untuk memeriksa pria tersebut, sehingga dia bertanya pada Erna, "Emangnya kenapa Non? Bukankah Non sendiri yang melarangnya untuk memeriksa pria berkostum tersebut?" kata security. Dengan rasa anehnya, "Saya curiga orang yang Bapak maksud adalah dia. Tolong segera kejar." Tanpa pikir panjang, security tersebut pun langsung mengejarnya. Yang satu ke arah parkiran, dan satu lagi dia mengejar ke tempat lain. Setelah sekian lama melangkah, dirinya pun melihat pria tersebut yang sedang menyalakan mesin kendaraannya. Dia lari sambil berkata, "Berhenti, berhenti." Namun, pria tersebut langsung menancapkan gasnya dengan kecepatan tinggi. Tapi, security itu pun tidak putus asa. Dia langsung lari mengejarnya sambil berkata, "Berhenti, berhenti."
Security lain pun melihat dan mendengarnya, sehingga mencoba untuk menghentikannya. Dia posisinya sedang berada di pintu pagar depan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.